Salam, selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Kita on cam dulu, seperti biasa absen dulu. Absen dulu. 1 menit lagi kita mulai. On cam dulu ya. Udah siap buat belajar lagi malam ini? Siap, Kak. Ya, Kak. Oke, bagus. Udah pada siap. Absen dulu. Ya, on cam dulu. 1, 2, 3. Sip. Lembar kedua, halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kita malam ini, kita bakalan bahas lanjutan dari materi perpetual yang kemarin. Kemarin kita udah belajar mengenai perpetual FIFO. Nah, malam ini kita belajar mengenai perpetual LIFO. Saya share screen dulu. Nah, kemarin kita udah belajar FIFO kan? Yang ini. Kita udah dapat nominal HPP dari soal yang kemarin, yaitu barang yang tersisanya, HPP-nya 26.720 rupiah. 26.720 rupiah. Kemudian untuk sisa barangnya, kita punya sisa barang di gudang, total barangnya 800, dengan total biayanya 18.460 rupiah. Dengan masing-masing rincian 200 unit, untuk harga per unit 22,40 dan 600 unit untuk harga 23,30. Berikutnya, kita akan mempelajari metode yang LIFO. Nah, kalau kemarin FIFO, siapa yang masih ingat? FIFO itu apa? FIFO itu first in, first out. Kenapa dikatakan first in, first out? Kenapa? Karena barang yang masuk duluan dikeluarkan duluan. Bagus. Sekarang kita belajar LIFO. Kalau LIFO itu last in, first out. Artinya, harga barang yang terakhir masuk itu dikeluarkan pertama pada saat terjadinya penjualan. Nah, sekarang kita buatkan dulu tabelnya, kopikan aja di sini, Nah, kopi. Hapus. Kemudian no border. Kita putihkan lagi. Nah, ini untuk LIFO ya. Kemarin kita ulas dulu untuk yang FIFO.
Kalau FIFO, karena pada saat melakukan penjualan itu wajib dikeluarkan yang pertama masuk, berarti dari data persediaan 1.000 dan 300 untuk harga barang yang ini sama ya. Bentar. Ini 4 Januari kemarin. Oh, ini penjualan. Saldo awalnya cuma ada 1.000, ini penjualan, bukan yang ini. Nah, yang kita punya saldo barang beda harga tuh yang ini. Nah, contoh, untuk kita ketika mempunyai barang dengan harga per unit yang berbeda. Kalau kita menggunakan FIFO, dari data ini, ya, kita punya 300 unit untuk harga yang Rp20, kita punya 500 unit untuk harga Rp22,40. Berarti kita keluarkan yang mana dulu? Kalau FIFO. FIFO keluarkan yang mana dulu? Yang 20 atau yang Rp20? Yang 20. Rp20. Bagus. Nah, sekarang kita akan mempelajari LIFO. Berdasarkan data yang kita miliki, sama soalnya yang ini, supaya mudah nanti membedakannya. Kita akan kerjakan. Tanggal 1 Januari, persediaan 1.000 unit dengan harga per unitnya Rp20. Simpan di kolom mana? 1 Januari. Simpannya di kolom mana untuk persediaan awal? Apakah di kolom masuk, keluar, atau saldo? Saldo. Di kolom saldo, Kak. Saldo, betul. Kuantitasnya berapa unit? Kuantitasnya tadi berapa unit ini? 1.000 unit. 1.000. Betul. 1.000 dengan harga per unitnya yaitu Rp20. Berarti totalnya 1.000 dikali dengan 20. Ya 20.000. Berikutnya, kita melakukan penjualan di tanggal 4 Januari. Seperti biasa, saya menjelaskan yang inti-inti saja. Jadi artinya ketika saya mengatakan kalimat atau melontarkan suatu kalimat, itu adalah yang intinya. Apalagi kalau suara ditekan. Misalkan, 4 Januari melakukan penjualan dengan harga Rp30 per unit. Berapa unit yang dijual? Yaitu 700. 700 unit dengan menggunakan LIFO. Artinya, kita akan menjual barang 700. Harganya berapa? Harganya karena cuma ada yang 20, artinya kita hanya mempunyai satu jenis barang dengan satu unit cost atau satu jenis harga per unit. Jadi ya udah kita langsung keluarkan aja bahwa penjualan barang 700 untuk harga Rp20. Rp20. Total biayanya seperti biasa kita kalikan. Jadi biaya penjualan pada tanggal 4 Januari yaitu senilai 14.000. Nah, sekarang kita akan menghitung saldonya setelah melakukan penjualan. Penjualannya 700, berarti 1.000 dikurangi 700. Nanti akan ada saatnya kalian wajib fokus banget. Biayanya, saldonya berarti sisa 300 kali 20, yaitu 6.000. Masih ingat? Apabila setelah penjualan ada transaksi pembelian, maka saldonya harus diturunkan. Tuh, kita kasih garis tebal. Kasih garis tebal. Nah, turunkan dulu saldonya, yaitu 300. Kemudian biaya per unitnya 20 dan biayanya 6.000. Selanjutnya, kita
di tanggal 10 Januari melakukan pembelian 500 unit dengan harga 22,4. Di sini masih normal-normal, masih sama tahapannya kayak yang FIFO. Nanti bedanya pada saat melakukan penjualan. Tanggal berapa barusan tuh? 10 Januari 500 unit 22,4. 10 Januari masuk 500 unit. Harganya 22,4. Betul, 500 unit 22,4. Jadi totalnya 500 dikalikan 22,4. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan ditulis dulu biar nggak lupa. Nanti pas setelah selesai baru kita tanya jawab ya. Karena ini harus langsung, nggak boleh kepotong-potong. Biar fokusnya nggak terbagi. Selanjutnya, setelah kita melakukan pembelian, seperti biasa, saldonya itu langsung dipindahkan ke kolom saldo. Jadi kita punya dua jenis barang yang berbeda sekarang. Ada yang 300 unit dengan harga Rp20, ada yang 500 unit dengan harga Rp22,40. Jadi kita punya dua jenis barang. Dua jenis harga barang. Kalau kita mempunyai dua jenis harga barang yang berbeda, otomatis kita harus hati-hati harga mana yang wajib kita keluarkan pada saat melakukan penjualan. Prioritaskan yang mana dulu. Sekarang, tanggal berikutnya. Tanggal 22 Januari melakukan penjualan senilai 360. Perhatikan, kita tanggal berapa? 22 Januari, penjualannya 360. Tanggal 22 Januari. Penjualannya 360, ini dinormalkan dulu. 22 Januari, penjualannya 360. Saya tanya dulu, apakah kita akan mengeluarkan yang 300 dulu atau yang 500 dulu? Yang 500 dulu. Yang 500 dulu. Alasannya kenapa? Karena pakai Karena yang dimasukin yang terakhir dulu, Kak. first out. Jadi Oke, harganya bagus. Karena kita menggunakan last in first out. Artinya terakhir masuk dikeluarin pertama. Elisa sama Minty duluan Elisa masuk ke kelas. Tapi Minty selesai duluan, berarti Minty duluan yang keluar kelas. Contohnya kayak gitu. Nah, sekarang karena kita menggunakan metode LIFO, otomatis pada saat penjualan kita perhatikan saldonya. Kita menjual 360 unit. Apakah saldo 500 ini mencukupi atau tidak? Mencukupi atau tidak? Mencukupi, Kak. Artinya, kalau mencukupi, nanti akan ada saldo akhirnya masih tersisa? Sisa, Kak. Masih tersisa. Kalau masih tersisa, otomatis kita pindahkan tangannya, jangan di sini. Pada saat penjualan, kita pindahkan dulu saldonya. Pakai garis dulu biar kelihatan perbedaannya. Otomatis yang 300 bakalan utuh? Utuh ya? Utuh, Itu, Kak. Kak. Pindahkan. Karena urutannya wajib sesuai dengan urutan awalnya. Meskipun nanti yang dikeluarkannya yang 22,40 dulu, tapi nanti saldo akhirnya pun wajib sesuai urutan. Nah, sekarang baru kita hitung. 360 tanggal 22 Januari ya. 22 Januari keluar 360 unit. Senilai 2,40. Kemudian kita hitung totalnya 360 dikali dengan 22,40. Jadi total biaya pada tanggal 22 Januari, total HPP-nya atau harga pokok penjualannya itu Rp8.064. Dari hasil penjualan 360 unit. Nah, sekarang saldo akhirnya harus dikurangi.
Dari 500 menjadi berapa setelah dikurangi dengan 360? Totalnya berarti 140. Harganya yaitu 22,4. Berarti totalnya 140 dikali dengan 22,40. Ada catatan lagi. Apabila saldo barang terakhir mencukupi. Ini unit. Bukan saldo tapi unit. Apabila unit barang terakhir mencukupi unit yang dijual, maka saldo barang yang duluan masuk harus dipindahkan terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti tadi. Apabila unit barang terakhir mencukupi unit yang dijual, maka saldo barang yang duluan masuk harus dipindahkan terlebih dahulu, harus diturunkan terlebih dahulu. Maksudnya untuk apa? Untuk menghindari kesalahan susunan nantinya. Coba kalau kayak gini, misalkan ya, ini kita hapus dulu. Kan susunan yang betulnya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita tidak memindahkan dulu yang 300 ini, maka nanti bakalan salah. Salahnya gimana? Salah susunan. Contoh kayak gini. Kita nyusun 22 Januari. 22 Januarinya di sini. Terus karena kita ngeluarin barang 360, di sini kita nyatetnya. Terus juga nominal harga per unitnya 22,40, totalnya 360 dikalikan dengan 22,40. Lalu kita langsung tulis di sini saldo akhir yang 500 dikurangi 360. Kemudian kita baru tulis yang 300 di sini. Nah, ini salah. Kenapa? Salah karena urutannya jadi nggak sesuai. Nah, jadi gini kan? Jadi berbeda dengan yang seharusnya, padahal antara yang sisa 140 dengan yang 300 duluan masuk yang 300. Karena yang 500 ini sudah dikurangi, jadi nominal, bukan nominal, tapi kuantitasnya berkurang. Jadi nanti kalian bakalan terkecoh. Kecuali seperti ini. Kita boleh misalkan nulis dulu tanggalnya seperti ini, kemudian penjualannya di sini, lalu saldonya diturunkan di sini. Seperti ini. Boleh juga. Cuman nanti minusnya apa? Minusnya bakalan keder matanya. Apalagi kalau misalkan kita kurang teliti. Ini tadi kita jual yang 360, tapi kenapa saldonya jadi 500? Kenapa malah nambah? Terus kita langsung turunkan yang 140 tadi. Jadi kurang bagus kelihatannya. Karena akuntansi itu kan menganut sistem estetika dalam penyusunan, kemudian penulisan angkanya. Jadi yang benar adalah seperti ini yang tadi. Nah, ini yang benar. Oke, jadi nominal yang dikeluarkan harus sejajar dengan nominal untuk barang yang dijualnya. Paham? Harus sejajar seperti ini. Nanti ada kasus yang saldonya tidak mencukupi, bagaimana cara mencatatnya? Nanti kita lihat. Oke, setelah selesai, di tanggal 22 Januari, kita lanjut ke tanggal 28. Di tanggal 28 Januari, kita melakukan penjualan lagi, senilai 240. 240 unit. Tanggal 28 Januari. Apakah saldo 140 ini mencukupi atau tidak? Mencukupi atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kalau tidak, untuk
saldo yang akan kita keluarkan pasti ngambil dari yang 140 ditambah dengan kita mengeluarkan saldo dari yang 300 ini dikeluarkan 100. Nah, tata cara pencatatannya seperti apa? Tata cara pencatatannya kita kasih garis bawah untuk membedakan ya. Nah, sekarang tanggal 28 Januari. Kita kasih seperti ini di merge and center. Karena ini dua-duanya saldonya bakalan keambil. Nah. Berikutnya, di tanggal 28 ini, karena kita akan mengeluarkan dua jenis barang sekaligus, otomatis kita keluarkan dulu nih yang 140. Kalau misalkan kita udah punya catatan kasar gitu ya di lembaran yang lain, itu boleh-boleh aja. Kita mau nulis yang mana dulu? Contoh, kita punya barang yang harus dikeluarkan 100 dari yang harganya 20, terus kita punya barang 140 dari yang harganya 22,40. Jadi kalau untuk teknis pencatatan boleh-boleh aja. Yang terpenting, catatan dari saya, setiap saldo wajib berbanding lurus dengan barang yang dikeluarkannya. Contoh, sekarang saya akan mencatat yang 100 dulu. 100 dulu dikeluarkan. Dicatat. Tapi kalau secara perhitungan, kita nyatetnya yang 140 dulu. Secara nalar gitu ya. 140 dulu boleh kita tulis di sini. Kalau udah punya catatan kasar, mau 100 dulu juga boleh. Yang terpenting, pada saat perhitungan, yang akan menjadi saldo akhir di sini itu barang yang 300 unit. 140 dengan harga 22,40. Berikutnya yang 100 dikeluarkan dengan harga 20. Kita kalikan dulu. 100 dikali 20. Ini juga sama, kita tarik aja. Jadi, kita sudah mengeluarkan sebanyak 240 unit dengan dua jenis barang yang berbeda. Apakah yang 140 habis? Habis tidak? Habis. Habis. Yang 300 saldo akhirnya berapa? 200. 200. Ini dikurangi dengan ini. Kemudian harganya Rp20. Kemudian untuk saldonya seperti biasa dikalikan. Jadi harga terakhirnya yaitu sisa yang Rp20. Berikutnya kita cek dulu transaksinya apakah ada penjualan atau pembelian lagi. Oh, ternyata ada pembelian. Ketika ada pembelian, jangan lupa setelah penjualan ada transaksi pembelian, saldonya harus diapain? Saldonya harus diapain? Diturunkan ke bawah. Diturunkan ke atas. Ada yang diturunkan ke atas enggak? Turunkan pasti ke bawah. Oke. Diturunkan ke bawah. Kita kasih garis tabal dulu. Saldonya 200 dengan harga per unitnya 20 dengan total biayanya 4.000. Kemudian kita akan melakukan pembelian di tanggal 30 Januari senilai sebanyak 600 unit dengan harga 23,3. Tanggal 30 di sini. Apa ini? 30 Januari. Pembelian 600 unit dengan harga 23,3. Total kan 600 dikali dengan 23,3. Jadi saldonya segini kita pindahkan. Sampai sini. Bisa dipahami? Untuk tahapannya? Oke. Sekarang
saya selesaikan dulu penjelasannya. Nanti pertanyaannya ya. Tanggung. Sekarang kita sudah melewati semua proses. Baik itu untuk penyajian saldo awal, kemudian adanya pembelian, penjualan, lalu terakhir ada pembelian lagi, maka kita mempunyai saldo akhir barang dengan total barang 800. Sama nih, total. Total barang terakhir yang kita miliki yaitu 200 ditambah 600. Jadi 800 dengan total biaya 4.000 ditambah 13.980. Nah, ini saldo akhir. Sekarang untuk total pembelian barangnya yaitu 500 ditambah 600. 1.100. Kemudian total biaya pembeliannya 11.000 sekian ditambah 13.000 sekian. Karena cuma 2 kali pembeliannya. Sekarang kita hitung HPP. Barang yang dijualnya kita totalkan dulu. Seperti ini. Lalu kita hitung HPP-nya. Totalkan juga sama. Yes. Sama dengan sum. Ditotalkan dari seluruh data penjualan. Sampai pada akhirnya kita mempunyai saldo akhir segini. Ya. Ini kita kasih tanda warna hijau lagi. Ini saldo akhir. Ini biaya atau total biaya yang kita miliki di gudang. Kemudian ini HPP. Ini total pembelian. Sekarang kita bandingkan dulu. Untuk HPP di metode FIFO senilai 26.720 dengan HPP di metode LIFO 27.200. Lebih besar mana? LIFO, Kak. LIFO, betul. Makanya untuk LIFO tidak diakui oleh perpajakan. Alasannya HPP yang diakuinya terlalu besar. Sedangkan HPP itu sifatnya mengurangi penjualan, nominal penjualan. Penjualan, ini bukan HPP dikurang penjualan. Cuman HPP maksudnya mengurangi nominal penjualan. HPP mengurangi nominal penjualan. Kenapa? Karena HPP itu mempengaruhi nilai laba. Sekarang kita hubungkan dengan perpajakan. Apabila laba besar, pajak pasti tinggi. Apabila laba kecil, pajak pasti kurang, rendah. Ya kan? Otomatis metode yang diakui oleh perpajakan hanya FIFO dan average saja. LIFO tidak diakui karena alasannya adalah HPP-nya akan besar. HPP-nya besar berarti nanti laba yang dikenakan pajaknya akan kecil. Kalau average dan LIFO itu cenderung standar. Seperti itu. Sekarang kita hitung dulu labanya untuk LIFO. Di sini perhitungan labanya nih, biar deketan. Ini LIFO. Yang atas FIFO ya. Ini FIFO. Kita kasih tanda. LIFO untuk total penjualan. Untuk mencari laba sama dengan penjualan dikurangi HPP. Untuk penjualannya berapa? Penjualannya kita hitung dulu. 30 rupiah kan per unitnya. Berarti kita hitung 1.300. 1.300 yang ini ya, total kuantitas penjualan dikali dengan 30 rupiah.
kita hitung 1.300 dikali 30. Jadi 39.000 untuk total penjualannya. Ini penjualan. Kemudian HPP. HPP-nya yaitu, ini kita kasih tanda HPP. HPP-nya 27.200. Jadi, total labanya yaitu 39.000 dikurangi 27.200. Jadi, labanya adalah 11.800. Bedakah dengan yang Vivo? Lebih besar mana labanya antara Vivo dengan Livo? Yang Vivo. Yang Vivo, betul. Itulah salah satu alasan kenapa yang diakui sama perpajakan perhitungan persediaan itu menggunakan Vivo dan average. Salah satunya tadi pengaruhnya ke nilai HPP dan pengaruhnya akan ke nilai laba. Kalau labanya besar, itu otomatis nanti tingkat persentase tingkat pengenaan pajaknya bakalan tinggi. Tinggi untuk pajak. Kalau cuma 11.800 ini kan lumayan jauhnya. Dikali nolnya berapa, ya kan? Ini bakalan rendah pajaknya. Jadi ini dicoret. Jadi tidak diakui perhitungan ini oleh perpajakan. Tapi apakah kita wajib mengetahuinya? Wajib mengetahuinya. Jadi semua perhitungan kita wajib tahu. Silahkan sekarang kita tanya jawab. Cung yang mau bertanya. Cung. Boleh? Siapa yang raise hand? Zahro tuh, silakan adik. Izin bertanya Kak, mohon maaf sebelumnya. Ini kan tadi kan terkait apa namanya HPP itu kan mempengaruhi di pajak. Metode yang digunakan Vivo sama average. Nah, kalau perpajakan umum itu waktu belajar awal itu kan ada juga metode saldo menurun sama metode rata-rata juga. Itu masuknya ke apa Kak? Saldo menurun itu bukan untuk persediaan. Saldo menurun itu untuk aset. Tetap perhitungan penyusutan. Saldo menurun, kemudian angka jumlah angka tahun itu. Terus juga ada garis lurus atau straight line ya, straight line method itu untuk penyusutan. Kalau persediaan itu ada Vivo, Livo, average. Seperti itu Ade. Oh ya paham Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti kita bakalan, kita udah belajar penyusutan belum? Udah ya, garis lurus ya, kalau nggak salah. Udah ya? Udah nggak? Udah, pertemuan dulu kayaknya Mbak. Oke. Ada lagi, silakan yang mau ditanyakan. Ada lagi? Itu tadi berarti 30 itu dari harga jual kan ya? Yang 30 betul harga jual. Itu harga jual yang dari soalnya. Nih. 30 per unit itu harga jualnya. Kalau misalkan nanti ada harga jual yang berbeda-beda, itu harus dihitung satu persatu. Contoh, misalkan yang 700 unit ternyata harga jualnya Rp35. Itu dihitung beda. Kemudian 360 harga jualnya Rp40. Itu dihitung masing-masing. Baru nanti untuk mencari total penjualan tinggal ditotalkan aja dari hasil perkalian. Seperti itu. Jadi karena ini harganya sama, Rp30 per unit untuk harga jualnya. Jadi tinggal dikalikan aja antara harga jual dikali dengan total penjualan unitnya. Gitu. Bisa? Oke. Ada lagi? Ada lagi yang bertanyakan? Mau tanya, Bu. Boleh, Bapak. Kalau misalnya untuk menghasilkan barang yang penjualan itu terdiri dari bahan bakunya terdiri dari beberapa barang, gimana tuh, Bu? Kalau itu manufaktur, Pak. Iya. Itu nanti ada 3 jenis bahan. Ada bahan baku,
bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, dan ada BOP. Dan itu ketiga unsur itu harus diperhitungkan. Itu masuknya ke manufaktur. Kalau ini perusahaan dagang, yang mana kita hanya membeli barang, tidak merubah atau merubah dari segi apa? Dari segi banyaknya barang atau dari segi kemasan itu tidak dirubah, lalu kita jual lagi. Jadi kita tugasnya hanya membeli dan menjual. Ini di perusahaan dagang. Kalau Pak Redi itu hubungannya sama akuntansi manufaktur. Kita nggak ada pembahasannya di sini, Bapak, mohon maaf. Kalau misalkan mau bahas, boleh di personal chat aja atau ya personal chat aja untuk pembahasan yang Bapak tadi. Itu mungkin Tapi hubungannya sama perusahaan prinsipnya Bapak. sama ya Bu ya? Gimana Pak? Intinya sama ya? Prinsipnya sama ya Bu ya? Intinya sama, cuman ada sedikit perbedaan perhitungannya aja. Karena kalau manufaktur itu terdiri dari 3 biaya. Bahan baku, BTKL, biaya tenaga kerja, sama BOP. Nah, jadi ketiga unsur itu harus diperhitungkan lagi sebelum kita menghitung yang namanya biaya HPP. Nanti kita hitung harga pokok produksinya, baru muncul harga pokok penjualan. Seperti itu, Bapak. Oh ya, Kalau di makasih Bu. manufaktur. Ya, sedikit lebih kompleks perhitungannya daripada perusahaan dagang. Makasih Bu. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Coba kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya mau tanya. Ini ada yang nanya nggak dari harga jual? Siapa nih? Bisa dikopiin ke bawah aja biar nggak naik turun. Naik turun, udah terlanjur ya. Coba saya tanya, apakah bisa dipahami semuanya? Kalau bisa, bersuara. Kalau nggak bisa, silakan bertanya. Apakah sudah bisa? Bisa. Insya Allah Ya. bisa. Oke, kalau sudah bisa, nanti tugasnya mau sekarang diturunkan atau nanti setelah metode average? Setelah average aja. Setelah average aja. Oke, berarti minggu depan nanti akan ada latihan, ya. Hari Minggu depan kita akan latihan untuk Vivo, LIFO, dan average. Tapi tidak ditugaskan di rumah, melainkan langsung Zoom. Langsung dikerjakan, kemudian saya akan langsung tanya, berapa HPP-nya, berapa total pembeliannya, berapa nilai labanya. Berarti kalau kita berbicara nilai laba, otomatis semua harus dihitung. Siap? Baik, Nah, Kak. sip. Jadi, saya ada tips supaya kita punya ilmu yang awet, bukan pakai formalin, tapi kuncinya itu ya, saya kasih tahu. Kita wajib explore. Explore itu artinya kita boleh cari sendiri, atau kita berdiskusi sama orang lain. Kemudian kita coba ilmu itu kerjakan sendiri, atau kita praktekkan sendiri. Setelah dipraktekkan, expose. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa expose ke orang lain, minimal expose berbicara sendiri di kamar kah, atau ngomong sendiri pas ngerjain, oh ini tuh gini, gini, gini. Oh iya, iya, iya. Gitu doang, itu udah mantep. Itu saya dapetin dari dosen saya. Pas semester 1, dan alhamdulillah dipraktekin, ternyata emang bener. Kita harus explore, kemudian praktekin, diekspos. Karena kan kemampuan orang-orang tuh, ada yang bisa expose secara langsung ke orang lain, kayak misalkan di video, lalu di-share ke orang lain. Tapi ada juga yang nggak bisa, ada yang malu-malu. Itu nggak apa-apa. Yang terpenting, berani berbicara walaupun itu sama diri sendiri. Siap? Oke. Siap. Kalau seperti itu, dan tidak ada lagi yang mau ditanyakan, berarti untuk pertemuan kita malam ini, kita cukupkan sekian. Tapi sebelumnya saya mau absen lagi nih, soalnya ada yang baru-baru masuk. 40 orang yang masuk, silakan on cam. On cam lagi, buat absen. Karena absen itu yang diakui, Kak, ya. kamera saya tidak bisa dikasih nyala. Oke, nggak apa-apa. Yang nggak bisa, nggak apa-apa. Kariska, maaf ya, nggak bisa on cam. Kalau pakai komputer, Kak. Oke, nggak ada webcam ya? Iya, nggak ada, Kak. Nggak apa-apa. Jadi absensi itu, selain di grup, yang diakui juga
yang di Zoom. Karena kan absensi yang nyata adalah ketika teman-teman hadir. Hadir. Oh ya, saya mau nawarin. Kalau misalkan kan teman-teman yang di sini udah mau selesai ya kelasnya ya. Udah ada yang setengah, ada yang udah 3/4, ada yang udah OTW selesai. Kalau misalkan teman-teman mau belajar sama adik-adik, bukan adik-adik sih, cuman ke volume yang berikutnya, nanti saya kasih linknya dan saya kasih jadwalnya ketika saya Zoom sama teman-teman yang lain untuk belajar atau mengulang dasar, nanti saya perbolehkan buat ikutan. Oke? Sip, Itu kalau ikut gratis, Kak. Buat yang gratis, nggak udah usah ini. bayar. Nggak gratis. Boleh Gratis. Kak, boleh Ya, Kak. makasih. Makasih Kak. Oke, siap. Soalnya volume sekarang, volume yang Oke, soalnya volume sekarang nih yang 13 itu belajarnya nggak di nanti-nanti, yaitu sebulan full karena kan kita udah mau Ramadan ya. Otomatis kalau Ramadan itu ya fokus kita untuk puasa lah. Nah, agak dikebut. Jadi selama bulan Februari nanti saya kasih linknya kalau misalkan lagi ada jadwal Zoom. Oke? So, sekarang kita absen dulu. Saya mau pap dulu. Coba gaya dulu. 1, 2, 3. Sip. Saya absen di sini. 1, 2, 3. Nah, kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau misalkan on cam mah. 1, 2, 3. Sip, udah. Terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya. Kemudian saya ucapkan apa ya? Pokoknya mah dijaga semangatnya, jangan sampai turun karena kita punya tujuan buat bisa. Kalau kita nggak punya tujuan, ya udah mending turun gitu ya. Itu aja paling yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada hari Minggu berikutnya dan seperti yang sudah saya tawarkan tadi, apabila teman-teman berniat untuk ikut-ikutan sama yang volume 13, nanti saya akan kasih linknya ketika saya ngajar di kelas tersebut. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Iya. Ingat ya, gratis. Makasih, Kak. Oke. Bye-bye. Kak, itu tiap hari apa aja? Jadwal Zoom-nya tuh sehari Zoom, sehari classroom. Jadi nanti kalau pas ada jadwal Zoom, nggak Senin, Selasa. Nanti Selasa saya kirim linknya pas mau Zoom ya. Oke? Oke Kak, makasih banyak Kak. Siap, sama-sama. Aku tutup ya. Dadah.